Nah, jadi af'al ikhtiyari ahlu sunnah wal jamaah, af'al ittirori dengan af'al ikhtiyari Allah yang menciptakan. Bagi kita hanya usaha saja. Jadi yang dipandang Allah itu bagi kita usaha itu saja. Ya, usaha itu. Kalau Mu'tazilah ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya, kalau Jabariyah nggak ada usaha. Pokoknya udah ikut aja lah, apa mau dijadikan Allah udah ikut begitu. Makanya begini, maaf. Banyak orang dia merasa bertauhid. Padahal dia udah jadi Jabariyah. Maaf sekali. Kita contohkan kaji nih. Tidak kojo habah. Allah, kojoki Allah Ta'ala mengatur. Coba, tidur aja dia tidak kojo. Jabariyah itu. Kalau ahlu sunnah, dia kojo dulu, berapa hasil dia dapat dibagi Allah, dia ridho. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ngerti? Hati-hati awak sangka awak orang udah paling bertauhid. Tak tahu awak paham Jabariyah. Makanya supaya nggak jadi Jabariyah, ada jadi dikojokan hasil tak hasil itu Allah Ta'ala. Yang penting aku aswajalah gitu lah. Ya? Hati-hati, banyak tuh orang begitu. Abah sik komo sojid aja, bejiki membaca Al-Quran bukan tak elok begitu bah. Cuma ingat-ingatlah anak bah. Anak kau ni ada, ondak dibogi susu, ondak dibogi makan ya. Ondak dibogi bini lagi pun ondak bermake up, ondak bergincu, ondak bercolak. Gitu kan? Kalau abah tak berkojo cemana ondak dari mana ondak didapat? Tonanglah kau minah. Ayah katanya Allah Ta'ala membogi. Ya. Awak nih kalau makom tajrid kan ada dua tuh. Apa Ustaz? Dalam kitab Al-Hikam itu, ya? Makom asbab dengan makom tajrid. Kalau awak di makom asbab tak usah belagak jadi makom tajrid. Ya. Tanda orang bermakom di asbab itu untuk memenuhi kehidupannya dia harus bekerja. Itu berarti dia di makom asbab. Ada orang tak kojo tapi kojoki yang datang sama dia. Dia itu udah makom tajrid. Itu wali-wali biasa. Awak jangan pandang sodok bono atuk tu. Tak kojonya ke musola, masjid mengaji. Ada aja orang mengantar boras, mengantar ikan tiap hari tak pernah sodok makannya. Awak yang kojo ni pun kadang iyo kadang tidak dapat. Agaknya ikut atuk itulah aku ke masjid aja solat zikir. Jangan rusak dunia kita. Ya, itu kalau ngaji Al-Hikam itu ada itu. Ya, makom asbab dengan makom tajrid. Jadi jangan pandang orang yang kayak begitu. Jangan pandang orang yang di makom tajrid kalau awak di makom asbab, rusak dunia kita. Ya, sodok bona lah Ustaz tuh. Ya, tidak ada kojo, tapi ada aja orang membagi. Ya, kehidupan dunianya terjamin begini. Cobalah aku kayak Ustaz itu. Tak bisa lah. Ya, makomnya beda-beda. Nah, jadi kalau di makom asbab ya bisa jadi Mu'tazilah kalau kita tak ada kasbun usaha. Nah, jadi hati-hati, perasaan awak udah paling bertauhid rupanya awak Mu'tazilah. Ya, jadi Jabariyah itu tadi dia menafikan daripada usaha kasbun. Nah, seperti umpamanya kapas yang terombang-ambing angin, kemana arah angin dia ikut. Nah, itulah Jabariyah. Kalau Qadariyah, inilah yang Hizbut Tahrir kemarin saya sebutkan. Hizbut Tahrir mengadopsi paham Qadariyah, Mu'tazilah Qadariyah. Kenapa? Menurut mereka bahwasanya yang menciptakan af'al ikhtiyari itu makhluk. Kalau Ahlussunnah tadi jelas, af'al ittirori, af'al ikhtiyari yang menciptakan adalah Allah, usaha dari makhluk. Usaha, sebatas usaha sedikit saja itu. Kalau Mu'tazilah Qadariyah, af'al ittirori Allah yang menciptakan, af'al ikhtiyari makhluk yang menciptakan. Jadi menurut mereka bisa dikatakan begini, kita hadir ke musola ini untuk mengaji tauhid bukan atas kehendak Allah tapi kehendak kita sendiri. Nah, itu paham Qadariyah. Masih ada Ustaz paham Qadariyah sekarang tuh, masih ada. Itulah Hizbut Tahrir. Ya, HTI tahu? HTI itu secara ideologi mengadopsi paham Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah. Hati-hati. Kalau Salafi mengadopsi paham
Khawarij dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi itu wahdaniyah. Kemudian sifat salbiyah selanjutnya yang kelima, walaupun tak berurut kelewatan tadi, yang penting salbiyah lah dia. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Ya. Qiyamuhu ta'ala binafsi ini maknanya dua. Allah tak butuh tempat. Allah tak butuh mahal, tak butuh tempat. Allah tak butuh mukhasis. Mukhasis itu adalah zat yang menjadikan Allah. Kalau Allah butuh mukhasis, berarti Allah tidak bersifat kidam. Kan gitu dia tadi kan. Sementara dalil sifat kidam telah tetap. Nah, jadi qiyamu ta'ala binafsi menafikan dua macam. Dengan sifat qiyamu ta'ala binafsi ternafi tempat bagi Allah. Jadi Allah tak butuh tempat. Maka tidak dapat dikatakan Allah bersemayam di atas arasy. Kalau dia dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, berarti Allah butuh arasy untuk bertempat dia. Sementara sifat qiyamu ta'ala binafsi menafikan tempat bagi Allah. Makanya saya katakan tadi, kalau orang mengaji sifat 20 ini, tak akan mungkin dia jadi Wahabi. Ya, dengan pemahaman Allah bersemayam di atas arasy. Kenapa? Karena dia ngaji qiyamu ta'ala binafsi. Kedua, Allah tidak butuh mukhasis. Mukhasis itu adalah zat yang menciptakan Allah. Kalau Allah butuh mukhasis, maka lazimlah daur dan tasalsul. Ya, daur itu apa? Tasalsul itu apa? Ya, tasalsul itu ya bersambung-sambung. Allah diciptakan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain diciptakan Tuhan yang lain. Sampai seterusnya habis-habisnya. Itu namanya tasalsul. Kalau daur, Allah menciptakan alam. Alam menciptakan Allah. Itu namanya daur. Daur itu pun mustahil lah. Coba nih, perhatikan kalimatnya. Allah menciptakan alam. Alam menciptakan Allah. Berarti Allahnya ada dua. Tak mungkin sesuatu yang ada diciptakan lagi. Allah menciptakan alam. Berarti Allahnya udah ada. Ada. Alam menciptakan Allah. Kan tak mungkin mengadakan sesuatu yang ada. Ya, jangan mengado-ngado. Ini lagi tak ada. Ya. Nah, baik. Itu adalah sifat salbiyah. Jadi dinamakan dia dengan sifat salbiyah, maknanya adalah nafi. Maka hakikat sifat salbiyah adalah menafikan atau menolakkan segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Jadi semua sifat yang 5 itu, sifat salbiyah yang 5 itu, semua itu menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Sifat-sifat ini, sifat-sifat yang 5, sifat salbiyah yang 5 tadi, ya, dia itu tidak maujud pada kharij. Ya, tidak maujud pada kharij. Tidak dapat diwujudkan pada alam nyata. Karena dia tidak maujud. Ya kan? Sesuatu yang dia kharij, yang wujud pada kharij berarti dia maujud. Seperti sifat-sifat ma'ani. Ya, dia maujud. Jadi sifat salbiyah yang 5 ini tiada maujud pada kharij. Tidak dapat diwujudkan pada alam nyata. Nah, maka dinamakan juga sifat ini dengan sifat adamiyah. Ya, dinamakan juga sifat ini dengan sifat adamiyah. Jadi boleh disebut sifat salbiyah, boleh disebut dengan sifat adamiyah. Kenapa dinamakan sifat adamiyah? Karena tidak wujud pada kharij. Paham wujud pada kharij itu apa? Tidak dapat diwujudkan pada alam nyata. Karena dia tidak maujud. Nah, jadi sifat-sifat ini karena dia tidak wujud pada kharij, dinamakan juga dia sifat adamiyah. Adamiyahnya itu ya nisbat, asal katanya Adam. Ya, makanya nanti ada Adam, ada nafi. Apa bedanya? Nanti akan saya jelaskan. Jadi disebut adamiyah itu dia yaknya ya nisbah. Ya nisbah. Syafi'i, orang yang bermadzhab Syafi'iyah disebut dengan Syafi'iyah. Kan gitu. Mazhabnya apa? Mazhab Syafi'i. Maka orang-orang yang bermadzhab Syafi'i disebut dengan Syafi'iyah. Jadi ya tasdidnya itu namanya ya nisbah kalau dalam ilmu nahwu. Maliki, pengikutnya disebut Malikiyah. Itu namanya ya nisbah. Adami, karena dinisbahkan dia kepada yang lain disebut dengan adamiyah. Jadi sifat yang 5 ini, sifat salbiyah 5 ini disebut juga dengan sifat adamiyah.
tetapi tidak dihukumkan nafi. Ya, dia disebut sifat adamiyah tapi tidak dihukumkan nafi. Apa maksudnya? Begini. Kenapa dinamakan dia sifat adamiyah? Karena dia tidak wujud pada kharij. Paham? Kenapa dikatakan tidak dihukumkan nafi? Karena kalau sifat salbiyah ini dihukumkan nafi, berarti sifat-sifat salbiyah ini ternafi bagi zat Allah. Berarti kalau ternafi bagi zat Allah, nggak ada lah sifat salbiyah ini. Ya bisa maksudnya. Jadi nanti makanya nafi dengan adam itu beda. Jadi yang pertama saya ulang, sifat salbiyah yang 5 tidak wujud pada kharij. Maka disebut jugalah dia oleh para ulama sifat adamiyah. Kenapa dikatakan dia sifat adamiyah? Karena tidak wujud pada kharij. Kalaulah dia wujud pada kharij, namanya bukan sifat adamiyah tapi sifat wujudiyah. Seperti sifat-sifat ma'ani. Paham tuh ya? Nah, jadi dinamakan dia sifat apa tadi? Adamiyah karena sebab 5 sifat ini tidak wujud pada kharij. Dah, paham situ ya? Kemudian sifat ini, 5 sifat ini tidak dihukumkan nafi. Ya. Kenapa tidak dihukumkan dia nafi? Kalau sifat-sifat salbiyah yang adamiyah ini dihukumkan nafi, berarti maknanya ternafilah 5 sifat ini bagi zat. Ternafi 5 sifat bagi zat maksudnya apa? Allah tidak bersifat qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Jadi kan sifat ini dikatakan sifat adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Adamiyah itu kan tiada, bukan berarti dia tidak ada bagi zat, gitu maksudnya. Bisa? Nah, nanti ulang-ulang aja tuh rekaman tuh, ya. Jangan Odan yang mengulang-ulang, ya. Nanti rekamannya tuh diulang-ulang, paham itu. Ya kita doakanlah. Amin. Nah, jadi itu dia sifat adamiyah, ya. Maka dinamakan sifat salbiyah ini juga disebut dengan sifat adamiyah karena dia tidak wujud pada kharij dan tidak dihukumkan dia dengan nafi. Ya, tidak dihukumkan dengan nafi. Karena apa? Karena antara nafi dengan adam itu berbeda. Adamiyah itu asalnya tadi Adam, ya. Jadi karena antara nafi dengan Adam itu berbeda. Tiap-tiap nafi dihukumkan Adam, ya. Tiap-tiap nafi dihukumkan Adam. Kenapa? Karena ternafi, ya berarti memang dia tidak ada. Tapi tidak tiap-tiap Adam itu dihukumkan nafi. Contoh sifat salbiyah tadi, ya kan? Nah, ini main mantik dulu kita ini, ya, main ilmu mantik. Saya ulang ya, antara nafi dengan adam itu berbeda, ya, antara adam dengan nafi itu berbeda. Adam artinya tiada, ya, tidak ada. Nafi itu artinya menolakkan kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi antara adam dengan nafi itu berbeda. Tiap-tiap nafi dihukumkan adam. Tapi tidak tiap-tiap adam dihukumkan nafi. Saya contohkan yang pertama. Tiap-tiap nafi tidak dihukumkan adam. Contohnya, ya, sekutu bagi zat Allah, ya, sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka ia ternafi bagi zat. Kalau dia ternafi bagi zat, pastilah ia adam. Tidak mungkin ada bagi zat. Itu dia contoh yang pertama, bahwasanya nafi itu berbeda dengan tiap-tiap nafi pasti dia adam. Contohnya sekutu bagi Allah Ta'ala, ya, sekutu bagi Allah Ta'ala itu kan ternafi, ya, karena dia ternafi pastilah dia adam. Tidak akan mungkin ada bagi zat Allah sampai kapanpun. Makanya dikatakan tiap-tiap nafi pasti adam. Contoh kedua, tidak tiap-tiap adam itu ternafi. Contohnya kan sifat salbiyah tadi. Sifat salbiyah itu adamiyah, tapi tidak dihukumkan nafi. Kan itu tadi penjelasannya. Atau contoh lain begini. Ketiadaan berarti itu adam. Ketiadaan uang bagi saya.
bukan berarti uang itu ternafi bagi yang lain. Ngerti? Yeah. Saya tak punya uang bukan berarti ibu tak punya uang. Ya, ketiadaan uang bagi saya bukan berarti uang itu ternafi bagi yang lain. Berarti ya, tidak tiap-tiap Adam itu ternafi, tapi tiap-tiap nafi itu pasti Adam. Maka sifat salbiyah ini adalah sifat adamiyah yang dia tidak dihukumkan nafi. Nah, jadi seperti sifat salbiyah, dia Adam tapi tidak nafi. Jadi Adam itu lebih umum, ya. Adam itu maknanya lebih umum. Tapi kalau nafi itu maknanya khos, lebih khusus. Makanya ada salbiyah ada salbiyah khos. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Paham tak paham? Rekamnya penjelasan itu dongah lagi nanti. Nah, baik. Berapa tadi? 50 menit ya? Udah cukup lah itu. Lagi. Sikit lagi nih. Iya, sikit lagi. Terkait sifat kidam tadi. Kidam atau qadim. Allah yang bersifat kidam disebut yang qadim. Bahwa ada qadim, ada azali. Ya, pernah dengar itu ya? Iya. Azali itu masa di mana belum ada segala sesuatu selain Allah. Itu kan qadim. Jadi tentang qadim dan azali ini ulama berbeda pendapat. Apakah qadim dengan azali itu sama ataukah qadim dengan azali itu berbeda? Ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama bahwa qadim dan azali adalah sama. Ya, tidak ada bedanya. Qadim dengan azali itu sama. Tidak ada bedanya. Maka definisi keduanya, definisi qadim dengan definisi azali disebutkan oleh ulama mala awwalalahu. Mala awwalalahu, sesuatu yang tidak ada permulaan baginya. Apa definisi qadim? Mala awwalalahu. Apa definisi azali? Mala awwalalahu. Kenapa? Karena sama menurut pendapat yang pertama. Antara qadim dengan azali itu sama menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, qadim dengan azali itu berbeda. Ya, menurut pendapat yang kedua, qadim dengan azali itu berbeda. Definisi qadim menurut pendapat yang kedua, maujudun, ada tambahannya, maujudun la awwalalahu. Segala sesuatu yang maujud yang tidak ada permulaan baginya. Jadi zat Allah itu maujud. Maujud. Berarti disebut dia qadim. Ya, paham itu ya? Itu menurut pendapat yang kedua. Qadim dengan azali itu berbeda menurut pendapat yang kedua. Qadim menurut pendapat yang kedua, maujudun la awwalalahu. Sesuatu yang maujud yang tidak ada permulaan baginya. Ya, itu qadim menurut pendapat yang kedua. Kalau azali, ya menurut pendapat yang kedua, definisinya mala awwalalahu. Sama seperti qadim dan azali menurut pendapat yang pertama. Mala awwalalahu. Itu definisi azali menurut pendapat yang kedua. Lafaz maujudnya dibuang. Sesuatu yang tiada permulaan baginya. Jadi menurut pendapat kedua, azali itu lebih bersifat umum daripada qadim. Menurut pendapat keberapa nih tadi? Kedua, yang mengatakan qadim dengan azali itu berbeda. Kalau qadim khusus untuk yang maujud. Kalau azali menurut pendapat yang kedua bisa digunakan untuk yang maujud, bisa digunakan untuk yang ghairu maujud. Ngerti maksudnya? Jadi azali lebih umum. Bisa untuk yang maujud, bisa untuk yang ghairul maujud. Tapi kalau qadim menurut pendapat yang kedua khusus untuk maujud. Bisa. Nah, itu. Maka qadim dan azali berkumpul ia pada zat Allah dan sifat-sifatnya yang maujud. Maka qadim dan azali berkumpul ia pada zat Allah dan sifat-sifatnya yang maujud. Sifat Allah yang maujud sifat apa? Ma'ani.
Ya, nah, maka bisa dikatakan begini. Bagi zat Allah qadim, bagi zat Allah azali. Bisa juga dikatakan bagi zat Allah qadim, bisa juga dikatakan bagi zat Allah itu azali. Dan bisa dikatakan sifat kudrah itu qadim, bisa juga dikatakan sifat kudrah itu azali. Kenapa? Karena mewujud. Tapi kalau dia misalnya sifat selain sifat ma'ani, ya, seperti sifat mukhalafatul hawadis. Sifat mukhalafatul hawadis qadim. Sifat mukhalafatul hawadis azali. Enggak boleh. Ya. Nah, itu dia. Kalau ikut pendapat yang kedua, ya. Kenapa? Karena dia enggak maujud. Kan gitu kan? Nah, baik. Jadi itu aja untuk tambahannya. Ya, penjelasan antara qadim dan azali, terjadi perbedaan pendapat ulama. Apakah qadim dan azali itu sama? Terjadi perbedaan. Pendapat pertama, qadim dan azali itu sama. Pendapat yang kedua, qadim dan azali itu berbeda. Kalau qadim sifatnya lebih umum dengan definisi maujudun la awwala lahu. Jadi khusus untuk yang maujud aja qadim. Tapi kalau dia azali lebih umum, ya, mala awalalahu. Jadi bisa untuk yang maujud, bisa untuk yang tidak maujud. Wallahu a'lam bishawab.